Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja perkuliahan kita pada pertemuan kelima ini. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang strategi bersaing perusahaan dominan. Nah, pada mata kuliah kita yang kita laksanakan hari ini hampir sama mungkin ketika kita kuliah di kewirausahaan atau marketing gitu ya, karena memang mata kuliah kita ini sangat berhubungan dengan mata kuliah seperti itu ya. Nah, kita hubungkan sekarang dengan strategi bersaing perusahaan dominan. Ya, kita mulai saja. Jadi apa sih perusahaan dominan itu? Jadi perusahaan dominan di sini adalah jika satu dari beberapa perusahaan yang ada di pasar memiliki pangsa pasar sekitar 60-70%, dan pada saat yang sama jika ada satu pun pesaing yang memiliki pangsa pasar yang besarnya mendekati atau sama dengan perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan ini dapat merumuskan strategi bisnisnya dengan leluasa. Ya, ini luar biasa, pangsa pasar 60-70%. Ini adalah perusahaan yang memang sangat dominan. Apa perusahaan-perusahaan yang seperti ini sekarang gitu ya? Apakah Pertamina itu? Pertamina di Indonesia sendiri sudah bersaing sekarang ya, bukan pemain tunggal, bukan pemegang monopoli, tapi bisa jadi Pertamina ini pasarnya mencapai 60-70%. Kemudian Telkom, apakah Telkom seperti itu? Tidak juga begitu ya, karena apalagi Telkom perluasan bisnisnya luar biasa untuk dia bisnis telekomunikasi, sehingga telepon yang sebagai bisnisnya Telkom ini belum tentu juga kalau dia pangsa pasarnya sekitar 60-70%. Tapi kalau misalkan ada perusahaan ini disebut sebagai perusahaan dominan. Dari pangsa pasar yang demikian besar itu ada strategi yang bisa dipakai. Yang pertama, strategi penurunan harga. Untuk mempertahankan posisinya, perusahaan ini dapat memilih strategi penurunan harga pasar dengan cara memperluas pangsa pasar yang dikuasainya. Ya, kalau dia sudah bisa menguasai pasar, memegang pasar yang sebesar itu, pasti pesaingnya hanya sekitar 30-40% begitu ya, paling besar. Dan mereka akan kewalahan juga ketika sebagai pemimpin pasar yang mempertahankan posisi dengan menurunkan harga, dan itu sangat memungkinkan karena perusahaan yang seperti ini diharapkan bisa lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Nah, yang kedua ada analisis dinamis. Analisis ini mempertimbangkan variabel waktu, yaitu sejauh mana tingkat kecepatan yang dimiliki oleh perusahaan dominan dalam memperbesar pasokan jumlah barangnya. Jadi siapa yang siap dan lebih cepat, apakah perusahaan dominan atau perusahaan baru, dialah yang menang. Nah, ini mempertimbangkan variabel waktu ini artinya satu perusahaan harus bisa meningkatkan omset, meningkatkan penjualan, atau dimulai dengan meningkatkan produksinya, volume produksinya dengan variabel waktu yang lebih cepat. Ya, artinya dia bisa memanfaatkan skala ekonomis. Nah, itu yang paling penting ya, skala ekonomis. Kemudian strategi bisnis. Ya, yang ketiga, strategi bisnis akan kita bahas. Jadi di sini adalah untuk menjadi perusahaan yang dominan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, internal, melalui memenangkan persaingan, mengadakan efisiensi, atau cost leadership strategy. Nah, ini cost leadership strategy ini merupakan strategi bisnis internal. Secara internal, ya, memenangkan persaingan itu dengan mengadakan efisiensi, ya kan?
Kemudian secara eksternal ini melalui merger horizontal, akuisisi. Strategi peningkatan beban biaya yang ditanggung pesaing mempengaruhi asosiasi buruh, mengembangkan produk, promosi besar-besaran, leasing, merusak produk pesaing. Nah, ini strategi bisnis yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ya memegang posisi yang bagus begitu ya. Jadi cost leadership yang pertama secara internal, yang kemudian banyak hal bisa dilakukan, mengakuisisi perusahaan lain, ya perusahaan-perusahaan kecil tarik aja semuanya. Ya, kemudian strategi peningkatan beban biaya yang ditanggung pesaing, ya kita bisa efisien, pesaing justru malah jadi bisa menjadi inefisien. Kemudian mempengaruhi asosiasi buruh itu yaitu ketika perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan, perusahaan ini melakukan. Ya, asosiasi buruh diberi fasilitas tertentu, diberi fasilitas misalkan untuk komunikasi, untuk kekuatan bantuan-bantuan terhadap asosiasi buruh dalam bidang hukum, dalam bidang organisasi, dan seterusnya. Pengembangan produk, jelas produk yang ada dikembangkan, artinya pengembangan produk itu bisa perluasan produk, tadinya produk itu hanya untuk satu segmen saja, kemudian ditingkatkan menjadi banyak segmen, itu bisa terjadi seperti itu di masalah pengembangan produk. Kemudian mempengaruhi ini promosi besar-besaran, jelas ya, promosi besar-besaran. Setiap justru perusahaan yang sudah mempunyai posisi yang bagus, dia promosinya semakin besar, semakin ya supaya orang lain tidak bisa menandingi begitu ya, atau pesaing tidak bisa menandingi. Kemudian leasing itu ya artinya dalam hal sewa menyewa, kita menyewakan, memberikan sewa kepada perusahaan lain yang mengikat dan seterusnya. Kemudian merusak produk pesaing, ini merusak produk pesaing itu ya dalam artian karena kita harganya lebih rendah, kualitasnya lebih bagus, nah produk perusahaan pesaingnya akan terganggu. Nah, kemudian ada strategi pesaing kecil. Sedangkan perusahaan kecil ini dapat melakukan strategi, melakukan efisiensi biaya, memilih segmen pasar tertentu atau relung pasar atau niche, dan atribut produk intangible atau pelayanan dan diferensiasi produk. Nah, ini hal-hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan kecil karena sebagai pesaing kecil. Ya. Efisiensi biaya. Kalau di perusahaan besar tadi, kepemimpinan biaya, cost leadership, memang mereka bisa makan karena tadi ya, dia bisa bekerja secara efisien, dia bisa memanfaatkan skala ekonomis. Nah, kalau perusahaan kecil yang mau tidak mau harus efisien, banyak hal yang ditekan dan seterusnya. Kemudian memilih segmen pasar tertentu. Nah, ini mencari relung pasar yang lebih sesuai dengan perusahaan-perusahaan kecil itu. Ya, sebagai contoh, perusahaan kecil itu memang bermacam-macam ya. Ada perusahaan kecil yang menangani segmen besar. Ya, perusahaan kecil yang menangani segmen besar. Maksudnya perusahaannya kecil, tapi dia melayani orang-orang kaya di dunia. Karena dia misalkan yaitu perusahaan tailor atau penjahit khusus untuk pakaian-pakaian orang-orang kaya di dunia. Nah, itu perusahaannya kecil, segmennya juga kecil, segmennya sangat terbatas. Tetapi harga per produknya besar. Atau kalian tahu kalau di otomotif Honda, Yamaha,
Begitu tidak mengeluarkan seperti yang dilakukan oleh perusahaan Cina VR contohnya. VR itu mengeluarkan kendaraan roda 3. Gitu ya, Samsung begitu ya, mengeluarkan kendaraan roda 3 itu ceruk pasar atau relung pasar yang tidak ditangani oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, ya bisa terapkan seperti itu. Atribut produk intangible. Nah, ini salah satu yang dia tangani dari suatu pelayanan perusahaan, yaitu hal-hal yang sifatnya intangible. Ya, artinya dia tidak kasat mata, dia tidak kelihatan. Pelayanan ini di luar hal yang nyata dari suatu produk, tapi dia masukkan pelayanan itu. Dan diferensiasi produk. Nah, di perusahaan kecil ini harus betul menyampaikan, mencantumkan bahwa produk kita ini berbeda dengan produk yang lain. Ya, perbedaan itu justru yang harus dibesarkan. Ya, kemudian selanjutnya ada strategi optimasi marketing mix. Nah, kita tahu marketing mix ini adalah variabel pemasaran yang terkontrol oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar dan memberikan kepuasan pada konsumen. Ya, ini strategi marketing mix ya. Marketing mix sendiri bauran pemasaran dalam bahasa Indonesianya. Bauran itu artinya campuran. Ya, campuran dari berbagai variabel pemasaran. Variabel pemasaran tentu saja yang terkontrol. Marketing mix itu dibedakan dalam dua komponen variabel utama. Yang pertama, apa yang akan diserahkan kepada konsumen? Kualitas produk, merek, pembungkus, harga, dan pelayanan barangkali. Atau yang kedua, alat-alat dan metode, saluran distribusi, personal selling, advertensi, sales promotion, dan publikasi. Membedakan marketing mix dalam dua komponen variabel utama di sini menjadi hal yang penting. Yang pertama karena apa yang akan diserahkan kepada konsumen, yang kedua alat-alat dan metode. Jadi ini unsur-unsur dalam marketing mix begitu ya. Nah, tetapi akan kita lihat lebih luas lagi, ada 3 komponen utama ya, yang bisa dibedakan. Yang pertama good and service mix, yang kedua distribution mix, dan yang ketiga communication mix. Nah, nanti kita akan uraikan apa sih isinya marketing mix. Marketing mix yang kita kenalkan dulu ada 4P, kemudian menjadi 7P, gitu ya. Tapi ada 3 komponen utama yang mesti harus dibedakan. Good and service artinya barang dan pelayanannya. Kemudian yang kedua distribusinya, yang ketiga komunikasinya. Good and service mix artinya adalah melakukan mixing, bauran atau pencampuran produknya dan servisnya itu yang seperti apa. Nah, ini mesti kita akan uraikan gitu ya. Maksudnya diuraikan itu di usaha yang akan kita jalankan itu punya lini produk berapa. Misalkan ada 3 macam varian produk. Dari 3 macam varian produk ini kita harus betul-betul pahami ya. Varian pertama, kedua, ketiganya ini menggunakan servis yang tentu saja juga akan berbeda-beda. Keunggulan dari varian 1 dipakai untuk pasarnya siapa. Varian 2 dipakai untuk pasarnya siapa, dan seterusnya. Ini harus terdefinisi dengan jelas, termasuk servis-servisnya. Artinya dari 3 varian produk itu servisnya juga meliputi ketiganya, dan mungkin mixingnya itu tentu saja bauran dari produk dan servis. Ada yang
kualitasnya bagus, kualitas satu, servisnya minimalis, barangkali begitu. Ini servisnya minimalis karena barangnya sudah bagus. Atau barang yang terakhir, barang yang ketiga, mungkin kualitasnya juga kualitas ketiga, tapi servisnya luar biasa. Barangkali seperti itu yang dimaksud dengan food and service mix. Kemudian distribution mix itu kan distribusi itu dari sekarang menggunakan lebih banyak cara agar produk itu sampai ke konsumen dengan baik, tersedia di pasaran dengan baik. Ya, ada channel-channel distribusi tradisional masih dibuka, masih dipakai melalui pasar tradisional, melalui toko-toko, tapi yang sekarang banyak digunakan menggunakan media online. Nah, ini juga mixing begitu ya, artinya produk mana yang nanti online atau bahkan supaya bisa menyasar ke konsumen-konsumen yang memang menyukai aktivitas online, belanja online, harganya juga bisa ditekan di online dan seterusnya. Ya, yang ketiga communication mix. Communication mix ini sebenarnya kita bicara banyak di advertising, iklan, promosi gitu ya. Promosi diartikan sebagai communication. Kenapa diartikan sebagai communication? Karena promosi itu selalu diharapkan ada feedback. Maksudnya informasi balikan yang kita terima dari mereka, dari para konsumen, dari pasar, dari pesaing, itu dengan komunikasi kita, dengan iklan kita bisa kita peroleh informasinya. Ini kita padukan. Ada yang menggunakan media, medianya juga nanti berarti ada media mix. Medianya ada televisi, ada radio, ada media luar ruangan, itu di mix juga. Nah, communication yang mau diterapkan, apakah bentuknya memang itu promosi, maksudnya advertising, atau personal selling. Nah, ini yang mesti akan di mix. Ya, kita akan bahas lebih jauh nanti di hal yang lain, pertemuan yang lain. Nah, ini marketing mix ini ya, membedakan 7 komponen utama marketing mix, 7 P's. Nah, kalau dulu 4 ya, dulu 4 ini. Tapi kemudian dikembangkan menjadi 7. Nah, komponen utama jelas yang pertama produk, yang kedua saluran distribusi atau place, yang ketiga promosi atau promotion, yang keempat harga. Ini masalah komponen susunannya itu kadang beda-beda. Ada yang menempatkan produk di pertama, ya ini juga sama. Kemudian di kedua harga, ketiga promosi, keempat saluran distribusi. Ada yang seperti itu, tapi ini seperti ini nggak apa-apa. Yang kelima personel atau person, yang keenam proses, dan ketujuh physical evidence. Ya, bukan hanya sekedar bentuk secara fisik, ya memang bukti fisik itu bentuk secara fisik juga ya. 7 komponen utama marketing mix ini coba nanti kita jabarkan satu persatu ya. Ya, produk itu mempunyai apa saja sih? Suatu produk begitu ya. Suatu produk, kalau Anda melihat ini yang terpikir mungkin ya minyak kayu putih gitu ya. Ini nggak ada mereknya begitu ya. Ini nggak ada mereknya, memang sengaja untuk contoh nggak ada mereknya. Tapi orang kebanyakan tahu, oh itu minyak kayu putih gitu ya. Nah, produk ini punya apa saja sih? Ada kemasan, ini kemasannya ya. Kemasan. Kemudian selain kemasan apalagi ingredient itu artinya yang ada di dalam sini.
ingredientnya, maksudnya kandungan minyak kayu putih itu apa saja sih? Air, gitu ya. Kemudian ya namanya juga minyak, itu berapa persen minyak apa dan seterusnya, komponen-komponennya begitu ya. Mereknya barangkali dan seterusnya itu yang ada dalam produk. Kemudian saluran distribusi bagaimana, promosinya yang dilakukan bagaimana, harga dan seterusnya. Ini adalah komponen marketing mix. Ya, kemudian selanjutnya efektivitas marketing mix dalam masa kehidupan produk. Nah, sebelum ke efektivitas marketing mix, kita perlu ketahui dulu apa sih masa kehidupan produk. Tahapan-tahapan dalam konsep product life cycle atau masa kehidupan produk itu mendapatkan perhatian khusus dari marketing mix yang digunakan. Karena tidak setiap produk mengalami keseluruhan proses tersebut. Dan masa kehidupan produk akan mempengaruhi penjualan dan laba. Nah, apa yang Anda ketahui tentang iklan? Ada satu iklan, suatu iklan produk biskuit ya, yang mengatakan milih biskuit Mari biskuit ya. Jangan karena tradisi. Ini kan sebenarnya sudah suatu iklan yang menyerang iklan yang lain. Anda perhatikan iklan itu, dia menyerang iklan yang lain. Siapa yang diserang? Yang diserang itu adalah produk Mari yang sudah lama dan memang mereka mengandalkan tradisi itu. Makanya memilih biskuit Mari jangan berdasarkan tradisi. Itu yang mereka upayakan, gembor-gemborkan untuk menghantam pesaingnya itu. Nah, produk pertama tadi yang diserang itu sudah mengikuti atau sudah melalui masa kehidupan produk yang ya mereka nggak mau lengkap juga, karena masa kehidupan produk itu ada 4 tahap gitu ya. Yang pertama tahap perkenalan, produk itu pertama dikeluarkan. Kemudian yang kedua dia mengalami masa pertumbuhan. Kemudian yang ketiga masa kedewasaan, yang keempat masa decline atau penurunan. Nah, tentu saja masa decline atau penurunan ini yang mereka nggak mau. Ya, nah biskuit Mari yang pertama tadi ya, bisa jadi karena Mari yang paling tua gitu ya, paling banyak memegang pangsa pasar sehingga dia di mana-mana diserang. Apakah dia akan decline dengan itu? Nah, tentu saja dia nanti akan keluarkan produk yang lain seperti pasta gigi, katakanlah saya sampaikan di sini Pepsodent gitu ya. Pepsodent itu sudah melalui beberapa tahap. Nah, produk life cycle pada Pepsodent ini memang dia tidak sampai ke decline, tapi dia mempertahankan maturity-nya, mempertahankan kedewasaannya, dan dari situ dia kembangkan terus sehingga meskipun ada produk baru, masa kedewasaan dari Pepsodent itu masih tetap bertahan. Nah, tahapan-tahapan ini yang mendapatkan perhatian khusus dari marketing mix. Maksudnya iklannya ini biasanya kalau sudah di masa kedewasaan semakin diserang. Makanya kemudian iklan apa yang terbaik untuk itu harus memperhatikan masa kehidupan produknya. Karena itu akan mempengaruhi penjualan dan laba. Nah,
Setiap masa kehidupan produk ini memiliki kombinasi urutan prioritas marketing yang perlu dilakukan. Nah ini, tahap perkenalan. Ini masih bicara tentang kualitas produk, advertensi, harga, pelayanan. Maksudnya kualitas produknya ditingkatkan atau ini yang harus diangkat. Kemudian iklannya, harganya, pelayanannya. Tahap kedewasaan, nah ini ada yang berbeda. Kedewasaan itu menurut yang saya sampaikan tadi adalah setelah perkenalan kan pertumbuhan. Tapi di sini kemudian ada kejenuhan, ini hal yang lain. Tapi katakanlah kalau kedewasaan ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, pertumbuhan. Itu harga, kualitas produk, dan pelayanan. Kira-kira dari perkenalan dan pertumbuhan atau di sini kedewasaan itu apa yang beda dari yang disajikan oleh perusahaan? Tahap kedewasaan, harga mungkin sudah mulai naik. Di tahap perkenalan harga justru dipasang rendah supaya mereka mau begitu ya membeli. Tapi ketika sudah mulai laku, sudah mulai rame, harga mulai naik. Dan naik itu juga orang menjadi nggak masalah, biasanya begitu ya. Kemudian tahap kejenuhan, packaging, advertensi, kualitas produk, pelayanan, harga ini juga harus dimainkan ceritanya itu oleh bisnis karena udah mulai jenuh. Packagingnya barangkali dirubah, dipercantik atau disederhanakan atau malah justru nggak usah pakai packaging yang macam-macam. Ya, advertensinya barangkali buat itu tadi ya supaya meningkatkan lagi kepercayaan dan seterusnya. Tahap penurunan. Sebenarnya tahap penurunan ini jarang dibahas seperti ini, begitu ya. Artinya kalau sudah menurun ini kadang mau lanjut atau ditinggal, masih butuh advertensi, pelayanan kualitas produk, packaging, harga, ya tentu saja akan sangat berbeda. Ya, oke, jadi ini tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk yang berpengaruh terhadap marketing mix, gitu ya. Mesti harus diperhatikan. Kemudian ada model linear efek dari marketing mix, gitu ya. Model ini mencoba menguraikan pengaruh dari kombinasi marketing mix yang dijalankan perusahaan terhadap penjualan yang diakibatkan olehnya dan pengaruh yang terjadi diasumsikan menunjuk pada hubungan linear. Nah, hubungan linear itu memang hubungan yang saling mempengaruhi begitu ya. Ketika X-nya itu naik, Y-nya juga akan naik begitu ya. Ketika X-nya turun, Y-nya juga akan turun. Itu hubungan linear, bukan X-nya naik, Y-nya turun. Ini yang tidak linear atau hubungannya negatif. Nah, asumsi yang digunakan, marketing mix mempunyai konstanta pengaruh terhadap penjualan. Marketing mix mempunyai konstanta pengaruh terhadap penjualan. Artinya memang tadi ya, produk, price, base, promotion itu berpengaruh terhadap penjualan. Secara teori memang seperti itu. Kenyataannya mesti harus diukur. Yang kedua, masing-masing marketing mix berpengaruh secara independen dengan tidak memperhitungkan adanya multikolinearitas dan autokorelasi. Nah, ini secara statistik saja sebenarnya sih. Masing-masing marketing berpengaruh secara independen dengan tidak memperhitungkan adanya multikolinearitas. Nah, ini secara statistis pengaruhnya yang paling penting secara independen, artinya ya tidak independen itu kan bebas. Masing-masing marketing mix-nya tadi menjadi suatu
variabel bebas. Sedangkan penjualan itu yang tergantung dari variabel marketing mix. Ya, ini secara teori statistik seperti itu yang terjadi. Dan biaya per unit untuk masing-masing marketing mix adalah tetap. Ini sekedar rumusan saja ya. Q sama dengan K min P. Ya. P plus A kecil A besar plus D plus R dan seterusnya. Ini maksudnya kalau PA DR yang kecil seperti ini koefisien masing-masing marketing mix, sedangkan PA DR dalam huruf besar marketing mix, price, advertising, service, dan kualitas produk. Ini konstantanya seperti itu ya. Ini apa ya namanya ya, ada satu analisis memang ya di regresi linear berganda terutama di sini akan bicara seperti ini ya. Oke, saya rasa bahwa pertemuan kita sudah cukup, bahasan kita sudah cukup. Dari sini nanti kita lanjutkan di diskusi atau pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan media yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam materi-materi yang lain. Terima kasih. Salam sehat. Salam untuk seluruh keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.